Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 21 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua agar berjaga dan bersedia sebab waktunya semakin singkat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kristi Chu. Kepada Saudari Kristi, kami persilahkan. Selamat pagi saudara dan saudari sekalian. Tajuk renungan hari ini 21 Mei 2026, Bumi yang Ganas. Ayat Alkitab terdapat dalam Wahyu 6 ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Nubuat bukan hanya menyingkapkan cara dan tujuan kedatangan Kristus, tetapi juga memberikan tanda-tanda agar manusia tahu bila saat itu sudah dekat. Yohanes sang pewahyu menggambarkan tanda pertama yang mendahului kedatangan kedua. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Tanda-tanda ini telah disaksikan sebelum abad ke-19. Sebagai penggenapan nubuat, pada tahun 1755, terjadi gempa bumi paling dahsyat yang pernah dicatat. Meski dikenal sebagai gempa Lisbon, guncangan itu meluas ke sebahagian besar Eropa, Afrika, dan Amerika. Getarannya terasa hingga Greenland, Hindia Barat, Madeira, Norwegia, Swedia, Inggris, dan Irlandia, meliputi wilayah sekitar 4 juta mil persegi. Di Afrika, guncangan hampir sama hebatnya dengan di Eropa. Sebahagian besar Aljazair hancur. Sebuah desa dekat Maroko dengan 8 hingga 10 ribu penduduk lenyap ditelan bumi. Gelombang besar menyapu pantai Spanyol dan Afrika, menenggelamkan kota-kota dan menimbulkan kehancuran besar. Di Spanyol dan Portugal, guncangan mencapai puncak kedahsyatan. Di Cadiz, gelombang yang masuk dikatakan setinggi 40 kaki. Beberapa gunung-gunung besar di Portugal berguncang seakan-akan dicabut dari fondasinya. Dikutip dari Sir Charles, Principle of Geology halaman 495. Gempa itu terjadi pada hari Kudus, ketika gereja dan biara penuh dengan orang. Hanya sedikit yang selamat. Dikutip dari Encyclopedia America at Lisbon edisi 1831. Diperkirakan 90.000 jiwa tewas pada hari yang mengerikan itu. Betapa sering kita mendengar tentang gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, dan banjir yang menelan banyak korban jiwa serta harta benda. Sekilas, bencana-bencana ini tampak seperti ledakan acak dari kekuatan alam yang tak terkendali. Namun, di balik semuanya, maksud Allah dapat dibaca. Ia memakai peristiwa-peristiwa ini sebagai sarana untuk membangunkan manusia agar sadar akan bahaya yang mengancam. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalayanan Saudari Kristi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Peristiwa gempa Lisbon adalah gempa bumi yang paling dahsyat yang pernah dicatat, dan yang menuliskan peristiwa tersebut adalah Sir Charles Lyell dalam bukunya Principle of Geology. Mari kita baca penjelasan Sir Charles yang dikutip oleh Uriah Smith dalam bukunya Daniel and Revelation. Dikatakan, di seluruh wilayah vulkanik Eropa Selatan belum pernah terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat di zaman modern, seperti yang terjadi pada tanggal 1 November 1755 di Lisbon. Suara guntur terdengar di bawah tanah, dan segera setelah itu guncangan hebat meruntuhkan sebagian besar kota itu. Dalam waktu sekitar 6 menit, 60.000 orang tewas. Laut pertama-tama surut dan mengeringkan daratan. Kemudian air laut masuk, naik 15 meter di atas permukaan normalnya. Pegunungan Arabida, Estrela, Julio, Marvan, dan Cintra yang merupakan beberapa pegunungan terbesar di Portugal terguncang hebat, seolah-olah dari pondasinya, dan beberapa di antaranya terbelah di puncaknya yang retak dan pecah dengan cara yang menakjubkan. Bongkahan besar batuan terlempar ke lembah di bawahnya. Api dikabarkan keluar dari pegunungan ini yang diduga berhubungan dengan energi listrik. Dikatakan juga mengeluarkan asap, tetapi awan debu yang sangat besar mungkin telah menyebabkan penampakan ini. Peristiwa paling luar biasa yang terjadi di Lisbon selama bencana itu adalah ambruknya dermaga baru yang dibangun seluruhnya dari marmer dengan biaya yang sangat besar. Banyak orang berkumpul di sana untuk keselamatan, sebagai tempat di mana mereka terhindar dari reruntuhan yang jatuh. Tetapi tiba-tiba dermaga itu ambruk bersama semua orang di atasnya, dan tidak satupun mayat yang mengapung ke permukaan. Sejumlah besar perahu dan kapal kecil yang berlabuh di dekatnya, semuanya penuh dengan orang, ditelan seperti dalam pusaran air. Tidak ada pecahan dari bangkai kapal itu yang pernah muncul kembali ke permukaan. Dan kedalaman air di tempat dermaga itu berdiri, menurut banyak catatan, tidak dapat diukur. Tetapi Whitehurst mengatakan, dia memastikan kedalamannya 1.828 meter. Dan masih ada catatan lainnya tentang gempa Lisbon tersebut. Namun cuplikan ini sudah sangat memberikan gambaran betapa dahsyatnya gempa Lisbon itu. Dan tentang gempa Lisbon ini, Roh Nubuat menuliskan dalam The Great Controversy, halaman 305, paragraf 2. Goncangan gempa itu dengan segera disusul oleh runtuhnya gereja dan biara. Hampir semua gedung-gedung besar dan lebih dari 1/4 rumah-rumah runtuh. Kira-kira 2 jam sesudah goncangan itu, api mengamuk di berbagai tempat. Api itu begitu dahsyatnya dan terus menyala selama 3 hari, sehingga menyebabkan kota benar-benar kosong. Gempa bumi itu terjadi pada waktu hari kudus, pada waktu gereja-gereja dan biara-biara dipenuhi orang-orang, sehingga sangat sedikit yang selamat. Teror yang mengerikan itu tidak dapat digambarkan. Tak seorang pun yang menangis karena melampaui air mata. Mereka berlari ke sana kemari, tidak sadar karena ketakutan dan kengerian, sambil memukul-mukul mukanya dan dadanya dan berseru, "Misericordia, dunia kiamat." Ibu-ibu lupa anak-anak mereka dan berlari sambil memeluk patung-patung dan salib. Malangnya, banyak yang lari ke gereja mencari perlindungan, tetapi sia-sia sakramen itu dibukakan. Sia-sia makhluk yang malang itu memeluk mesbah-mesbah, patung-patung, imam-imam, dan orang-orang terkubur dalam satu reruntuhan. Diperkirakan sekitar 90.000 orang binasa pada hari yang mengerikan itu. Oleh karenanya, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 149, paragraf 5. Betapa sering kita mendengar tentang gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, dan banjir yang menelan banyak korban jiwa serta harta benda. Sekilas, bencana-bencana ini tampak seperti ledakan acak dari kekuatan alam yang tak terkendali. Namun di balik semuanya, maksud Allah dapat dibaca. Ia memakai peristiwa-peristiwa ini sebagai sarana untuk membangunkan manusia agar sadar akan bahaya yang mengancam. Itu semua terjadi sebagai peringatan kepada kita agar kita sadar bahwa bumi akan bergoncang ganas seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Daniel 12 ayat 1 berkata,
Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Oleh karenanya kita harus berjaga, bersedia dan berdoa. Sebab Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4-6. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Karenanya jangan takut saudaraku dalam Tuhan. Umat Tuhan meski sedikit akan diluputkan, sebab Mikael menyertai kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas gambaran sejarah tentang gempa Lisbon yang begitu dahsyat dan sangat mengerikan. Itu adalah peringatan bagi kami bahwa akan ada masa kesesakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan untuk itu kami perlu berjaga dan bersedia. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab satu-satunya persediaan kami, satu-satunya kesiapan kami adalah dengan menerima Kristus dalam hati kami. Itulah minyak, itulah kuasa yang kami dapat miliki untuk mempersiapkan kami. Bila mana tiba waktunya, kami dapat terus bertahan meskipun kami hanya sedikit. Dan teristimewa, kami pun dapat mengabarkan kepada banyak orang agar mereka pun mulai bertobat dan bersedia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.